Unjuk rasa ribuan warga dan anggota Ormas di PT Daido Manufacturing Indonesia yang ada di kawasan industri Indo-Taisei, Karawang, Jawa Barat, masa mengamuk karena selama puluhan tahun perusahaan dianggap tak peduli dengan lingkungan sekitar. Nyaris terjadi kericuhan usai masa mengetahui jika perusahaan selama puluhan tahun tidak memberikan dana CSR kepada lingkungan sekitar. Hal itu diketahui saat Kepala Desa Kalihurip, Jajang Herman, menyampaikan fakta tersebut, bahwa selama 30 tahun perusahaan berdiri di wilayahnya tidak pernah memberikan CSR. Ketua Umum DPP Laskar NKRI, HME Suparno, juga menyampaikan, Peraturan Daerah, Perda, Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Beliau mengundang dari seluruh para pengelola kawasan dan tenan-tenan yang ada di Kabupaten Karawang. Kenapa? Beliau menyampaikan tentang pendapatan asli daerah. Baca pasal Perda nomor 17 tahun 2023 bahwa pemerintah Kabupaten Karawang berhak untuk mengelola otonomi daerah. Setuju? Itu sudah jelas bahwa peraturan daerah Kabupaten Karawang mengenai pajak, seluruh para pelaku usaha yang di Kabupaten Karawang harus berplate. Coba bayangkan. Karena kenapa? Karena pembangunan jalan infrastruktur yang ada di Kabupaten Karawang perlu adanya sokongan-sokongan dari para pelaku usaha yang mematuhi aturan-aturan yang jelas. Setuju? Jika saja semua industri di setiap kawasan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat dan perusahaan lokal, maka potensi pendapatan asli daerah, PAD, Karawang akan semakin meningkat. Terlebih saat ini, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU HKPD, yaitu di mana persentase retribusi dan pajak tidak lagi 70% untuk provinsi dan 30% untuk daerah, melainkan dibalik 40% untuk provinsi dan 60% untuk daerah. Sehingga hari ini semua pemerintahan daerah kabupaten kota menggali semua potensi pendapatan asli daerah, PAD, yang berasal dari pajak dan retribusi, termasuk rencana Bupati Karawang yang akan mewajibkan semua kendaraan operasional di kawasan industri berplat nomor T karena di sana ada potensi bagi hasil pajak dan retribusi besar dari pajak kendaraan bermotor, PKB. Makanya hari ini kami mengawal Kepala Desa Kalihurip untuk menyampaikan aspirasinya kepada PT Daido Indonesia Manufacturing. Masa menuntut pihak perusahaan agar peduli dengan lingkungan sekitar. Karena selama ini diketahui perusahaan hanya bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di luar Kabupaten Karawang, termasuk dalam pengelolaan limbah ekonomis yang ada di perusahaan. Masa juga meminta perusahaan mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang pajak retribusi daerah. Saya selaku Kepala Desa Kalihurip mewakili seluruh bahwa kami sudah bisa menenangkan barisan kami. Kami sudah bisa menenangkan barisan kami. Sebaliknya sudah tidak peduli dengan lingkungan. Jangankan menjalankan apa yang menjadi aturannya, etika adabnya aja tidak dipatuhi. Selama dia mengolah di sini belum pernah saya ketemu, belum pernah kita silaturahmi. Jangankan menjalankan CSR, ketemu batang hidungnya tidak ada. Apakah perusahaan ini enak? Kan tidak begitu. Makanya hari ini kita teman-teman semua minta bantuan kami untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. Itu saja. Cuman saya minta kepada pihak pengamanan ketemu dengan perusahaan. Terkecuali perusahaan akan memancing kami. Sudah mau masuk, biar ngobrol. Nanti akan ada 10 orang utusan.